Sabda Bina Umat, Renungan Pagi, Senin 31 Juli 2023. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 356, baitnya yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat anugerah yang Kau berikan pada kami. Kami akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkannya melalui Sabda Bina Umat. Roh Kudus mengurapi, menyertai, dan membimbing kami sehingga kami diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita buka Alkitab. Kita akan membaca dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-7, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Amsal pasal 7, ayat 4 sampai ayat 5 yang berkata, "Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya." Demikianlah firman Tuhan. Nasihat kerabat terdekat menjauhkan kita dari masalah. Ada sebuah ungkapan, berteman akrab dengan B.J. Habibie tidak berarti kita dapat membuat pesawat seperti yang dilakukannya. Namun paling tidak, kita dapat memperoleh pengetahuan tentang proses pembuatan pesawat. Artinya, berteman dengan orang berpengetahuan akan membawa pengaruh positif karena akan memperluas wawasan kita. Bersahabat dengan pribadi yang baik akan berpengaruh positif terhadap kehidupan kita. Hal tersebutlah yang ditekankan penulis kitab Amsal dalam bacaan kita pagi hari ini. Dalam bacaan kita, Raja Salomo mengatakan, hikmat atau nasihat dan pengertian harus selalu ada dalam kehidupan setiap orang, seperti kehadiran saudara atau kerabat yang terdekat. Hal tersebut diungkapkan karena biasanya saudara atau kerabat terdekatlah yang berperan besar untuk membimbing dan mendidik atau memberi wejangan kepada anggota keluarganya atau orang terdekatnya. Tujuannya agar mereka dapat menghadapi berbagai masalah dan tidak menghancurkan masa depan mereka di kemudian hari. Dalam hal ini, Salomo ingin menjelaskan, sebegitu dekatnya relasi kita pada sanak saudara, maka tempatkanlah hikmat dekat pada diri kita. Bahwa peran orang tua, saudara atau kerabat terdekat harus dijadikan seperti hikmat dan pengertian yang senantiasa mendominasi agar kehidupan ini menjadi berkat. Menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan yang ada, tentu kita memerlukan saudara, kerabat atau sahabat yang baik dan dapat menjadi motivator dan penolong kita dengan memberikan bimbingan serta pertimbangan yang baik kepada kita. Namun dari semua orang baik yang telah berperan untuk membimbing kita menjadi orang baik, Roh Kuduslah sumber hikmat utama itu. Ia terus hadir dalam kehidupan kita dan menginginkan kita untuk tetap ada di dalam kasih-Nya
agar kita mengalami damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Demikianlah renungan pagi hari ini. Mari saudaraku, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356, baitnya yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kami melakukan kegiatan di hari ini. Jauhkan kami dari dosa dan pelanggaran, luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan, dan hindarilah kami dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang baik yang telah berperan dalam membimbing dan mengajari kami tentang kebaikan, sehingga hidup kami menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan berkati jemaat GPB Hosiana dalam setiap pergumulan, dalam setiap ungkapan syukur. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan, Tuhan juga mengerti apa yang menjadi kebutuhan. Berkati ketiga keluarga, yaitu keluarga Bapak Karel Joseph Ngarbingan, keluarga Bapak Charles Johannes Ngarbingan, keluarga Bapak Dave Adam Elia Ngarbingan. Tuhan hampiri ketiga keluarga ini dalam suka, duka, bahagia mereka. Tuhan berkati kehidupan ketiga keluarga ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pelekat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat GPB Hosiana. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kesetiaan bagi pengurus Pelekat PKP, juga anggota Pelekat PKP di GPB Jemaat Hosiana, agar Pelekat PKP terus tumbuh berkembang dan menjadi wadah yang baik, menjadi wadah bagi kaum perempuan GPB Jemaat Hosiana untuk bersekutu melayani Tuhan. Berkati gereja GPB Hosiana dalam keberadaannya di Raja Wali Selatan bersama lingkungan warga sekitar. Biarlah terjalin hubungan yang baik, yang harmonis. Program kerja yang sudah kami sepakati dan kami setujui bersama kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak dan juga waktu Tuhan, agar program kerja yang tersusun dan yang akan dilaksanakan hanya untuk kepentingan pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam persekutuan di Jemaat Hosiana melalui Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Bapak Marinus Rudolf Thomas Mainaki, yang akan selalu menyertai Jemaat Hosiana, membimbing dalam setiap pelayanan persekutuan bersama dengan unit-unit misioner, majelis jemaat, pengurus harian majelis jemaat, beserta BPPJ, karyawan kantor, dan juga seluruh jemaat untuk tumbuh kembang Jemaat Hosiana
Berkati keluarga Pendeta Bapak Marinus Rudolf Thomas Mainaki, istri, anak-anak, bahkan cucu yang selalu menopang dalam doa, menopang pelayanan pendeta di tengah-tengah jemaat Hosiana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan kami hari ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.